Kompas Bisnis hadir di hadapan Anda bersama saya, Asri Gunawan. Saudara, kita akan bahas kedatangan Paus Fransiskus di Jakarta, Indonesia. Duduk di barisan paling depan, membuka kaca mobil anti peluru. Kedatangan Paus Fransiskus diharapkan menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang aman dan penuh toleransi. Paus Fransiskus memimpin sekitar 1,3 miliar umat Katolik dan tahta suci mengelola aset miliaran dolar Amerika Serikat. Sebetulnya nih ya, kalau mau, Paus tinggal tunjuk mau menginap di Langham, Mulia, Kempinski, Ritz-Carlton. Yang dipilih tapi adalah Kedutaan Besar Vatikan. Kunjungan Paus tak hanya tentang toleransi umat beragama, tetapi tentang kesederhanaan dan diharapkan memberi sentimen positif bagi perekonomian Indonesia. Kita ke data selanjutnya, saudara. Bukan pakai jet pribadi, Paus Fransiskus justru memilih terbang dengan pesawat komersial ITA Airways Z400. Ini adalah pesawat komersial yang disewa. Alasan pemilihan pesawat ini sederhana, saudara. Aspek ramah lingkungan seperti bahan bakar dan efisiensi, termasuk rute perjalanan. Secara tidak langsung, Paus menerapkan prinsip ESG, Environmental, Social, and Governance. Prinsip yang di Indonesia sedang digencarkan dalam menjalankan praktik bisnis. Yang jadi sorotan lainnya adalah pemakaian Innova Zenix dengan plat mobil SCV1. Mobil pabrikan Toyota ini dianggap lazim dipakai masyarakat umum karena menjadi salah satu kendaraan terlaris Toyota. Lazimnya, pemimpin negara ini memakai mobil mewah bahkan anti peluru. Yang ramai disorot juga adalah jam tangan Paus. Kami kutip Religion Unplugged, Paus Fransiskus memang paling sering memakai jam simpel yang bahkan tersembunyi di balik lengan jubahnya. Sulit terlihat dengan jelas memang, tetapi diduga itu adalah jam analog merek Casio MQ24B7B 2 seharga $8 Amerika Serikat atau sekitar Rp125.000. Mungkin jam tangan yang dipakai Paus ini tidak sampai setengah harga botol minuman Anda. Kesederhanaan memang relatif dan pilihan, saudara. Tetapi Bill Gates dengan kekayaan triliunan juga memakai jam tangan Casio dengan harga perkiraan tak lebih dari Rp1 juta. Paus Fransiskus menjalankan apa yang diyakininya. Kedatangannya bertepatan saat kelas menengah Indonesia gelisah atas kondisi keuangan dan ramainya sorotan atas fasilitas mewah keluarga pejabat. Terlepas dari itu, semoga keamanan selama Paus berkunjung menjadi magnet bagi investor untuk datang ke Indonesia. Saudara, Head of Research Investasiku by Mega Capital Sekuritas, Sheryl Tanduwijaya bilang, kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia menunjukkan solidaritas yang tinggi di tengah keragaman masyarakat Indonesia. Lawatan Paus Fransiskus menjadi bukti bahwa Indonesia kondusif sehingga berpotensi menggairahkan iklim investasi. Salah satu indikator yang disukai oleh investor adalah aspek keamanan dan kestabilan. Sebagai informasi, saudara, kemarin indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah 78 poin atau 1,01% ke level 7.616. Kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia diharapkan membawa sentimen positif pada pasar modal. Kedatangan Sri Paus merupakan suatu hal yang sangat luar biasa. Hal ini menunjukkan solidaritas yang tinggi di masyarakat Indonesia meskipun memiliki background yang beragam. Dan juga menjadi bukti kondisi dalam negeri yang kondusif sehingga berpotensi menimbulkan berbagai kerjasama ekonomi di masa depan. Pejabat Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono mengimbau pekerja di sekitar lokasi yang berdekatan dengan kegiatan Paus Fransiskus agar bekerja di rumah atau work from home pada 5 September 2024 atau Kamis besok. Hal tersebut mencegah adanya kepadatan arus lalu lintas saat berlangsungnya kegiatan Paus Fransiskus di Jakarta. Lokasi yang berdekatan dengan rangkaian kegiatan Paus Fransiskus di Jakarta adalah Jalan MH Tamrin Sudirman, GBK, SCBD, dan sekitarnya. Besok, Paus Fransiskus dijadwalkan bertemu tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal, bertemu dengan penerima manfaat organisasi amal di Kantor Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI, dan puncaknya memimpin Misa Akbar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ini menghimbau, sifatnya menghimbau.
di lokasi-lokasi yang memang tadi saya sampaikan ada kegiatan kenegaraan cukup besar, maka untuk menghindari kemacetan, masyarakat yang bekerja di sekitar Tamrin, GBK, SCBD dan sekitarnya, kami sarankan untuk work from home. Sifatnya adalah mereka masing-masing perusahaan atau mencermati ini khawatir kepadatan lebih tinggi di tanggal 5, kira-kira seperti itu.